Ya, shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini bersama Bu Maria, kita akan memuji menyembah Tuhan. Ini ada saya di sebuah taman ya saudaraku. Pemandangannya indah, matahari pagi baru muncul pada pagi hari ini. Ada sukacita yang baru, pengharapan yang baru, kekuatan yang baru. Pada saat kita memuji menyembah Tuhan setiap pagi. Haleluya, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membalaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu Tuhan janji-Mu ya dan amin dalam hidupku. Kau baik, Kau ajaib, Kau mulia. Ku boleh rasakan kehadiran-Mu pada saat ku menyembah-Mu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Yesus yang ku agungkan. Ajaib Tuhan, oh riala ya syakarabakata karaboshikiridi. Kau luar biasa Tuhan. Ku bersyukur memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang hidup. Ku percaya Tuhan, Kau Allah yang berjanji, Kau Allah yang menepati setiap janji-Mu. Sekalipun awan gelap di sekelilingku, tapi janji-Mu ya dan amin Tuhan. Matahari-Mu selalu bersinar setiap pagi, walaupun mungkin ada awan gelap, tapi Engkau terus bersinar. Kau menepati janji-Mu Tuhan. Ku bersyukur mempunyai Allah, bukan seperti manusia yang seringkali mengingkari dan melupakan janjinya, tapi Tuhan yang berjanji. Tuhan berkuasa menepati setiap janji-Mu. Perkataan-Mu bisa dipercaya. Janji-Mu, firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur pagi hari ini Roh Kudus mengalir melalui tiupan angin ini. Kaulah Tuhan yang tak nampak, Roh Kudus yang tak nampak, namun Kau ada dan hadir di setiap hati yang mau mencari Engkau, yang mau mendekat kepada Engkau, yang mau bersungguh-sungguh dengan Engkau. Tuhan, melihat setiap hati.
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kami boleh merasakan kesejukan dan hangatnya matahari pagi. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami sungguh bersuka cita karena Engkau. Dan kami mau berbahagia karena Engkau. Menikmati Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan pesan-pesan-Mu melalui firman-Mu pagi hari ini. Boleh menguatkan kami, boleh mengokohkan iman kami, boleh terus kami melekat kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali firman Tuhan pada hari ini. Tuhan rindu untuk kita belajar firman Tuhan, mendalami Tuhan, dan kita percaya Roh Kudus selalu memberkati kita. Roh Kudus selalu membuka, berikan pewahyuan baru, berikan rema, menghidupkan, menghembuskan oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh mengerti firman, sehingga kita tangkap sesuatu apa yang Tuhan mau. Saudara, pada hari ini kita akan belajar mengenai janji Tuhan. Seringkali manusia berjanji tapi melupakan janjinya, atau seringkali ingkar janji. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya, karena Dia Tuhan, bukan manusia ya saudaraku. Ya, seringkali kita mudah sekali mulut ini menyatakan janji ini, janji itu, atau mengatakan sesuatu tapi tidak menepatinya, atau melupakannya, atau mengingkarinya apa yang pernah diperkatakan. Jadi saudara, pada hari ini kita belajar bagaimana Tuhan berjanji, Tuhan berkuasa untuk menepati janji-janjinya. Kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat yang 9. Tuhan Yesus tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Tuhan Yesus sabar terhadap kamu, karena Tuhan Yesus menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, jadi dikatakan di sini Tuhan Yesus itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan, bukan manusia. Dia berjanji, Dia berkata, Dia berfirman, semuanya akan digenapi. Ya, kita pegang janji Tuhan. Oleh sebab itu kita firman Tuhan itu janji Tuhan. Ada ribuan janji-janji Tuhan yang kita pernah terima, yang mendapat rema. Ayo kita pegang, jangan sampai kita putus asa, lemah, dan kita melupakan janji Tuhan. Tapi kita pegang, kita ingat janji Tuhan, ya dan amin. Saya ingat kira-kira waktu itu umur saya 20 tahun yang lalu. Waktu itu saya mengalami apa yang namanya perjumpaan ilahi dengan Tuhan, di mana Tuhan berbicara secara audible kepada saya. Sampai hari ini saudara, 30 tahun lebih saya masih bisa mengingat suara Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan dalam hidup saya, dalam diri saya pribadi. Mungkin saudara pun demikian, mendapat janji Tuhan, rema, ya, baik dari firman, baik dari nubuatan, penglihatan, atau apapun juga. Tapi saudara kalau yakini itu dari Tuhan, saudara pegang erat. Jangan pernah saudara meragukan, jangan pernah saudara melupakan. Diingat lagi, diperkatakan lagi, didoakan lagi janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dan yang belum terjadi, biarlah terjadi percepatan-percepatan. Apalagi kita pada saat mengambil doa puasa ini saudara. Ada percepatan-percepatan yang Tuhan berikan. Kenapa? Pada saat manusia roh kita kuat, pada saat kita mematikan kedagingan kita, maka kita dibilang udah dewasa, udah kuat, udah siap. Tapi seringkali kita tidak melakukan bagian kita. Oh, yang penting Tuhanlah yang menepati janjinya. Tetapi kita seringkali
tidak melakukan bagian kita. Bagian kita apa? Bagian kita bisa bekerja, melayani, bagian kita berdoa, bagian kita lakukan apa yang harus kita lakukan, ya saudara. Jadi ada satu timbal balik dalam janji Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan, saudara. Jadi kita jangan jadi orang Kristen yang bodoh, hanya nunggu janji Tuhan tanpa berbuat apapun, tanpa melakukan apapun. Mungkin saudara bingung, pintu masih tertutup, tapi ada janji Tuhan bahwa engkau akan diberkati. Tapi saudara tidak mau melakukan apa-apa, berdoa pun malas, baca firman pun malas, apapun malas, ya. Itu nggak akan terjadi lama, saudara. Kenapa? Tuhan menunggu kesiapan hati kita. Misalkan kita janji Tuhan, kau akan diberkati, ya. Terus saudara diberkati Tuhan berlimpah-limpah, tapi saudara belum rohmu kuat, belum saudara dewasa di dalam iman, dalam roh. Cepat saudara untuk meninggalkan Tuhan. Karena kelimpahan itu bisa juga membuat kita lupa diri, bisa sombong, bisa buka celah tanpa engkau mempunyai kesiapan di dalam rohmu, dalam hatimu, dalam kedewasaan imanmu. Ya, itu akan membuat kecelakaan bagi saudara. Jadi oleh sebab itu mari kita kuatkan hati kita, roh kita dengan mengambil doa puasa, bekerja, minta Tuhan tolong apa yang harus dilakukan. Ya saudara, seperti beberapa waktu lalu saya mendengar suara Tuhan, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Sampai hari ini penyertaan Tuhan tetap ada. Selalu saya mengingat Tuhan, saya bisa menangis pada waktu saya mengucapkan apa yang Tuhan bicara kepada saya. Tuhan, aku percaya bahwa engkau akan menyertaiku senantiasa. Seringkali kita tidak bisa melihat Tuhan, apalagi pada waktu masalah berat. Mana Tuhan, mana Tuhan? Saya juga suka gitu. Manusiawi, kadang itu perjalanan ya. Mungkin dulu saya bayi rohani, kanak-kanak rohani. Seringkali menggerutu, seringkali mempertanyakan Tuhan. Ya, seringkali kita tidak melakukan bagian kita. Hanya kita nuntut Tuhan, mana Tuhan? Katanya engkau mau memberkati, katanya engkau mau memulihkan. Katanya engkau menyertai, mana penyertaanmu? Kok aku keadaanku begini? Kok keadaanku misalnya mengalami masa-masa yang krisis dalam keuangan, atau sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, atau apapun juga saudara mengalami tekanan-tekanan hidup, bisa lo mempertanyakan Tuhan. Ya, tapi disitulah kita terus mencari Tuhan, terus dewasa, terus mau dididik, terus mau diubahkan, ya terus mencintai Tuhan, terus mencari Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Sehingga kita kuat, dewasa, iman kita kokoh, maka saatnya Tuhan akan memulihkan, memberkati, membalikan keadaan. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu karena janjinya ya dan amin. Seringkali juga orang Kristen bilang, mana kedatangan Tuhan. Kadang kalau saya buka YouTube tentang apa sih pas itu pasukan akhir zaman, Bu Maria ini ngomongnya akhir zaman. Ada subscriber anaknya ngomel, ini masih lama Mami, dari dulu juga pendeta-pendeta ngomong akhir zaman, tetapi mana? Sampai hari ini belum ada gitu ya saudara. Jadi kita anak Tuhan harus percaya ya. Tuhan itu sabar, diberikan waktu yang lama untuk manusia berbalik bertobat. Tapi Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Tuhan Yesus sabar terhadap kamu karena Tuhan Yesus mendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ada satu lagi di dalam firman Tuhan ini dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Perkataan Tuhan adalah perkataan yang murni seperti perak yang diuji dalam dapur peleburan api, dimurnikan sampai 7 kali. Jadi janji Tuhan itu ya dan amin, akan segera coming soon dalam hidup kita, dalam dunia ini juga. Mari kita pegang dan kita lakukan bagian kita, dewasa di dalam Tuhan, kuat di dalam roh, dan kita dipercayakan ya untuk pemulihan, untuk pelayanan, ya kita minta misalnya untuk pemulihan keluarga, pemulihan pelayanan, perkembangan seluruhnya, ya kita bisa jadi berkat. Ya kita lakukan bagian kita, nanti Tuhan akan lakukan bagiannya. Jadi saudara hati-hati, jangan kita juga banyak berjanji pada orang-orang lain, tapi kita sulit menepati. Kita bukan seperti Tuhan ya, pasti menepati. Dan saya juga belajar ya untuk tidak mudah berjanji, tidak mudah untuk berkata-kata, mengiming-iming lah ibaratnya gitu. Tetapi memang belum ada berkatnya, misalkan ntar ya aku bantu kamu hal-hal ini.
tetapi orang itu nunggu. Nah, itu saya salah juga. Kenapa? Karena orang membuat mengharap gitu kepada saya ya. Saya juga bersalah dalam hal ini. Saya bilang, ayo kita berharap sama Tuhan. Motivasi kita harus benar untuk melayani Tuhan. Jangan karena materi, jangan karena uang, jangan ada apa-apanya dalam pelayanan ya saudara. Tapi kita tulus murni melayani Tuhan karena kita cinta kepada Tuhan. Kita mempunyai hubungan pribadi masing-masing dengan Tuhan, dan berkat Tuhan pasti Tuhan berikan pribadi lepas pribadi dengan cara Tuhan, beribu kali cara Tuhan untuk memberkati kita. Dan satu hal yang saya mau tekankan pada pagi hari ini, janji Tuhan tidak pernah ingkar ya saudara, dan Tuhan pasti menepati janjinya. Yang kedua, jangan kita sebagai manusia ini mudah berjanji, mudah berkata-kata, mudah beriming-iming, tetapi seringkali melupakan atau mengingkari ya. Kalau saya biasanya tidak melupakan, tapi memang belum saatnya ya, belum ada ya. Tapi kalau sudah ada, saya bilang saya akan bagikan apa yang merupakan hak maupun juga pelayanan-pelayanan yang perlu diberkati ya. Saya juga seringkali ya beberapa kali membagikan, ada Tuhan kirimkan berkat banyak, saya berikan motor, saya berikan gitar, sound system, keyboard, apapun saya berikan untuk pelayanan ya. Kayak kemarin tahun lalu ada satu bendahara Tuhan ya berjanji untuk memberikan mobil untuk pelayanan pas agape, tapi sampai saat ini belum ada ya saudara. Nah, saya juga tidak kecewa dia tidak jadi memberi, tapi saya bilang, Tuhan, saya mengandalkan Engkau bukan mengandalkan manusia. Ya seringkali manusia berjanji dan mengingkari ya saudara ya. Tapi biarlah kita mengandalkan Tuhan, asal hati kita tulus murni, pasti Tuhan berkati. Haleluya.